Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Dewi dengan NIM 2382110147, kelas Perbankan Syariah D semester 5. Jadi di sini saya akan melakukan mini drama untuk tugas ujian tengah semester manajemen investasi. Jadi untuk mini drama ini berjudul Investasi Hijau Untung Berkelanjutan. Dan di sini ada dua pemeran, yaitu saya, Fani, sebagai konsultan investasi dari Green Grow Capital yang berusaha untuk menawarkan proyek energi surya. Lalu pemeran kedua ada Kavina, yaitu sebagai investor muda yang dulunya pernah mengalami kerugian saat investasi. Halo, selamat siang Kak Vina. Senang bisa bertemu dengan Anda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani sebagai konsultan investasi dari Green Go Capital. Oke, halo Kak. Maaf ya tadi agak telat soalnya ada macet sedikit di jalan. Jadi ini kita mau bahas penawaran yang investasi kakak kirim di email ya? Betul sekali, jadi saya hari ini bakal menjelaskan lebih rinci lagi ke Kak Vina mengenai proyek energi surya yang sedang kami kembangkan. Dan kami harap Kak Vina bisa menjadi salah satu investor utama dari proyek ini. Jadi begini Kak, Green Grow Capital sedang membuka proyek yang bernama Solar Village Project. Jadi pembangunan panel surya di kawasan perumahan baru di Jawa Tengah. Nah, kami ingin menghadirkan energi besi dan berkelanjutan dengan keuntungan 25% per tahun. Oke, menarik juga ya. Cuman bisa nggak ya lebih dijelasin lebih detail lagi kenapa saya harus pilih investasi ini? Bisa ya Kak, jadi proyek ini tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga perusahaan listrik swasta, yang dimana pemerintahan energi bersih ini terus meningkat, dan apalagi harga listrik konvensional juga semakin naik. Jadi kami sudah uji coba dulu di 2 lokasi. Nah, hasilnya stabil dalam 8 bulan pertama dengan laba bersih sudah mencapai 12%. Wah, lumayan juga ya. Tapi investasi awalnya sekitar berapa ya, Kak? Untuk minimalnya kita dari minimalnya itu 50 juta rupiah. Tapi saya nanti bakal jelasin lagi beberapa opsi investasi bertahapnya. Jadi kalau kakak masih ingin menyesuaikan modal bisa nanti. Sejujurnya aku agak ragu sih Kak, soalnya dulu juga pernah ikut investasi pertanian digital. Tapi akhirnya gagal dan modal aku juga nyaris hilang. Jadi saya agak sedikit trauma kalau misalkan harus keluar uang banyak lagi sih. Saya paham banget Kak, soalnya banyak investor yang punya pengalaman yang serupa. Tapi kami berusaha untuk beda Kak. Kami beda karena kami punya sistem pengawasan dan transparansi laporan lewat aplikasi yang bisa kakak akses langsung setiap bulannya. Tapi resiko tetap ada kan ya. Gimana nih kalau misalkan nanti proyeknya tuh tidak berjalan lancar Kak? Kalau risiko itu pasti ada ya Kak, tapi kami mencoba untuk meminimalkannya lewat asuransi proyek dan perjanjian kerjasama dengan vendor yang sudah berpengalaman. Selain itu, investor juga bakal dapat laporan perkembangan real time-nya dan bisa withdraw dengan sebagian modal di bulan ke-6. Kalau begitu aku mau ikut tapi dari nominal yang lebih kecil bisa nggak ya, kayak 25 juta? 25 juta ya, bisa banget Kak. Justru kami nyediain juga yang namanya paket starter di harga 25 juta rupiah untuk investor baru dengan keuntungan proporsional. Jadi kalau nanti Kak Vina merasa cocok, bisa tambah modal di tahap yang kedua gitu. Kalau saya ikut sekarang, kapan ya bisa mulai dapat hasilnya? Bisa mulai dari bulan keempat sudah ada profit sharing pertama, dan kalau proyek berjalan dengan sesuai jadwal di bulan ke-12 estimasi pengembalian totalnya bisa mencapai 30%. Oke, tapi aku butuh nih jaminan kalau misalkan semuanya tuh legal sih. Tentu kami sudah terdaftar di OJK dan semua transaksi dilakukan melalui rekening yang namanya escrow bersama ya. Saya bisa kirimin
dokumen legalitas dan kontrak awal di sore ini juga ke Kak Vina? Kalau gitu sepertinya cukup aman sih. Oke deh, aku tertarik nih buat ikut di paket starternya dulu Kak, di 25 juta kan ya. Aku mau coba lihat dulu hasilnya 6 bulan ke depan. Terima kasih banyak Kak Vina. Iya, sama-sama. Keputusan yang tepat banget nih. Nanti sore saya kirimin berkas dan jadwal tanda tangan kontraknya ya. Oke, siap. Saya tunggu ya. Semoga ini jadi langkah awal yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kepercayaannya Kak Vina. Saya yakin kerja sama ini akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi lingkungan juga. Sama-sama Kak. Saya juga senang bisa ikut kontribusi di bidang energi bersih. Jumpa lagi di tahap berikutnya ya. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mini drama ini. Jadi mini drama ini bercerita tentang saya, Fani, sebagai konsultan investasi yang menawarkan proyek panel surya Green Grow Capital kepada Kak Vina sebagai calon investor muda. Nah, awalnya Kak Vina ini ragu karena pernah rugi di investasi sebelumnya. Namun, saya sebagai konsultan investasi meyakinkan dengan penjelasan tentang keuntungan, keamanan, dan legalitas proyek. Setelah berdiskusi dengan Kak Vina, akhirnya Kak Vina sebagai calon investor muda ini setuju untuk berinvestasi dalam paket kecil atau paket starter dulu. Nah, drama ini menunjukkan proses tawar-menawar dan kepercayaan dalam dunia investasi, serta mengajarkan bahwa investasi bisa menawarkan keuntungan sekaligus menjaga lingkungan. Dan di drama ini juga menyampaikan bahwa pentingnya investasi cerdas dan beretika, di mana keuntungan finansial dapat berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan dan transparansi dalam bisnis. Pun pembelajaran yang dapat diambil dari mini drama itu, yang pertama adalah pentingnya literasi investasi. Jadi investor perlu memahami produk investasi sebelum menanamkan modal, dan calon investor harus menunjukkan sikap hati-hati yang tepat dengan menanyakan risiko, legalitas, dan keuntungan secara detail. Lalu yang kedua ada komunikasi secara efektif antara penawar dan investor. Saya sebagai konsultan investasi harus menjelaskan penawaran dengan bahasa yang jelas, data konkret, dan contoh nyata. Lalu adanya dialog dua arah membantu membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman. Poin yang ketiga ada pengelolaan risiko dan keamanan investasi. Di drama ini menekankan pentingnya transparansi, legalitas seperti izin OJK, dan perlindungan modal atau asuransi proyek. Dan yang kedua, investor harus memastikan adanya jaminan hukum dan sistem pelaporan yang terbuka. Dan yang keempat, nilai investasi berkelanjutan atau green investment. Investasi tidak hanya mencari keuntungan finansial, tapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Proyek energi surya mencerminkan tren investasi hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada negosiasi dan keputusan yang bijak. Calon investor tidak boleh langsung percaya, tetapi harus menegosiasikan modal sesuai kemampuannya. Dan saya sebagai konsultan investasi dengan fleksibilitas memberikan opsi investasi bertahap, contoh etika bisnis yang baik. Sekian mini drama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.